Aira berdiri di tengah ruang tamu rumah kecil mereka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dengan tangan gemetar hebat saat Bu Siti, ibunya, melemparkan sebundel oto Polaroid ke lantai marmer yang dingin. "Kamu harus ikut terapi konversi ini sekarang juga, atau aku tidak punya anak perempuan lagi," jerit ibu dengan suara yang pecah antara marah dan putus asa, membuat Aira merasa seluruh dunia runtuh dalam satu detik yang mengerikan. Lila, wanita yang selama 2 tahun menjadi segalanya bagi Aira, sudah tidak bisa dihubungi lagi karena Bu Siti langsung memblokir nomornya dan mengancam akan melaporkan ke kampus jika ada kontak. Itu adalah hari paling kelam dalam hidup Aira yang baru berusia 22 tahun. Semua dimulai dari pengkhianatan sahabatnya sendiri, Rina, yang iri melihat Aira selalu bahagia bersama Lila. Rina mengirim oto-oto intim mereka yang diambil diam-diam saat mereka berdua di kai kecil dekat Universitas Indonesia. Bu Siti, seorang janda gurus yang selama ini hidup dengan harga diri tinggi di lingkungan tiang konservatif, langsung ambruk. "Ini dosa besar, Nak. Masyarakat akan menjauhi kita. Kamu harus disembuhkan sebelum terlambat," kata ibu sambil menangis di depan oto-oto itu. Aira mencoba menjelaskan bahwa cinta ini bukan pilihan, bahwa ia sudah berusaha menyangkal selama bertahun-tahun, tapi suaranya hilang ditelan isak tangis ibunya. Malam itu juga, tanpa memberi kesempatan bicara lebih lama, Bu Siti mengantar Aira ke sebuah pusat konseling keagamaan di pinggiran Depok yang terkenal dengan program penyembuhan orientasi. Di sana, Ustadz Hasan, seorang pria paruh baya dengan suara lembut tapi pandangan tajam, menyambut mereka dengan senyum yang membuat Aira merinding. "Kita akan bantu adik ini kembali ke jalan yang benar, Bu," katanya sambil memegang bahu Aira terlalu erat. Sesi pertama dimulai esok paginya. Aira dipaksa duduk berjam-jam di ruangan kecil tanpa jendela, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan dosa kaum Nabi Lut, melihat video testimoni orang-orang yang sembuh, dan bahkan minum obat yang katanya bisa mengurangi keinginan tidak normal. Setiap malam, Aira menangis sendirian di kamar asrama, memeluk bantal sambil membayangkan pelukan Lila yang hangat. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia memang monster yang harus diperbaiki, atau justru ibunya yang buta karena takut dicap buruk oleh tetangga dan saudara. Minggu pertama terasa seperti neraka. Aira dipasangkan dengan seorang pria peserta terapi lain untuk latihan interaksi normal, dipaksa memegang tangan dan berbincang tentang pernikahan. Tubuhnya memberontak, mual setiap kali pria itu mendekat. Di sesi kelompok, ia dipaksa menceritakan trauma masa kecil yang sebenarnya tidak ada, hanya agar Ustadz puas. Bu Siti datang setiap akhir pekan, membawa makanan kesukaan Aira tapi juga membawa ancaman, "Kalau kamu tidak berubah, Budi adikmu akan malu sekolah karena kakaknya seperti ini." Aira mulai belajar berpura-pura. Ia tersenyum saat ditanya, mengatakan, "Saya sudah merasa lebih baik, Ustadz," padahal di dalam dada ada lubang besar yang semakin menganga. Ia menulis surat rahasia untuk Lila setiap malam, menyimpannya di bawah kasur, berharap suatu hari bisa mengirimkannya. Sementara itu di luar, Lila berjuang sendiri, mencoba mencari tahu di mana Aira ditahan, tapi pintu keluarga Aira tertutup rapat. Akhir bulan pertama, Aira sudah kehilangan 6 kilo berat badan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bu Siti melihat perubahan itu sebagai kemajuan, tapi Aira tahu itu hanya topeng. Di sesi pribadi, Ustadz Hasan mulai menekan lebih dalam,
bertanya tentang detail hubungan Aira dengan Lila hingga Aira merasa diperkosa jiwa. "Kamu harus benci pada perasaan itu," kata Ustadz. Aira mengangguk, tapi malam harinya ia menangis lebih keras, merasa telah mengkhianati Lila dengan kebohongan-kebohongan kecil yang ia ucapkan untuk bertahan hidup. Tekanan sosial mulai terasa nyata saat tetangga mulai bertanya kenapa Aira hilang dari kampus. Bu Siti berdusta, bilang Aira sedang kuliah di luar kota. Kebohongan demi kebohongan mulai menumpuk, dan Aira merasa dirinya bukan lagi manusia, melainkan boneka yang ibunya kendalikan demi nama baik keluarga. Pada minggu ke-6 terapi, Aira akhirnya diizinkan pulang untuk diuji coba selama 2 hari. Bu Siti memeluknya erat di depan pintu rumah, berbisik, "Ibu tahu kamu bisa, Nak. Kita akan lupakan semua ini." Tapi begitu ibu tidur, Aira langsung menyelinap ke warung internet di ujung gang dan mengirim email panjang ke Lila, "Aku masih mencintaimu. Terapi ini membunuhku pelan-pelan. Tolong tunggu aku." Balasan Lila datang seketika, penuh air mata digital, "Aku akan selalu tunggu. Kita kabur bersama kalau perlu." Keesokan harinya, Bu Siti mengatur pertemuan dengan Budi, teman anak tetangga yang sudah lama dipromosikan sebagai calon suami. Aira dipaksa tersenyum, berbincang sopan, bahkan berjalan-jalan di taman kompleks. Setiap kali Budi menyentuh lengannya, Aira merasa mual, tapi ia bertahan demi bisa pulang lagi ke terapi dan melanjutkan sandiwara. Di sesi berikutnya, ia melaporkan kemajuan palsu, "Saya sudah mulai tertarik dengan pria, Ustadz." Ustadz Hasan tersenyum puas, mengurangi dosis obat, dan Bu Siti semakin yakin. Namun di dalam, Aira semakin hancur. Ia mulai mengalami mimpi buruk tentang neraka, tentang Lila yang meninggalkannya, tentang dirinya yang sendirian selamanya. Suatu malam, setelah sesi doa kelompok yang melelahkan, Aira memberanikan diri menelepon Lila dari telepon umum. Suara Lila yang menangis di seberang sana membuat Aira hampir ambruk. "Aku tidak tahan lagi, Lila. Ibu bilang kalau aku tidak berubah, ia akan mengirimku ke pesantren jauh di Aceh." Lila menjawab tegas, "Kita punya rencana. Kamu pura-pura sampai mereka lengah, lalu kita kabur ke Surabaya. Aku sudah siapkan kerja di sana." Aira setuju, tapi hati kecilnya bertanya, apakah ia sanggup mengkhianati ibu yang sudah berkorban segalanya demi membesarkannya? Bulan ketiga sandiwara Aira semakin sempurna. Ia mulai berpakaian lebih feminin seperti yang diminta ibu, tersenyum saat Budi mengajak makan malam keluarga. Bu Siti senang sekali, bahkan mulai merencanakan pertunangan kecil. Tapi di balik senyum itu, Aira menulis surat panjang untuk Lila setiap malam, menceritakan setiap rasa sakit, setiap air mata yang ditahan. Ia sadar bahwa terapi ini tidak menyembuhkan apapun, ia justru semakin membenci dirinya sendiri karena harus berbohong kepada orang yang paling ia cintai di dunia ini. Pengkhianatan terbesar datang ketika Rina, sahabat pengkhianat itu, datang berkunjung ke pusat terapi dan meminta maaf sambil tersenyum licik. "Aku lakukan demi kebaikanmu, Ra. Kamu akan berterima kasih nanti." Aira hanya diam, tapi di dalam hatinya ia berjanji tidak akan pernah memakan. Akhirnya, setelah 4 bulan penuh penderitaan, Aira lulus terapi. Ustadz Hasan memberi sertifikat dan Bu Siti menangis haru di depan semua peserta. Aira pulang ke rumah dengan pelukan ibu yang penuh harap. Tapi malam pertama di rumah, Aira tidak bisa tidur. Ia tahu sandiwara belum selesai.
Ia harus terus berpura-pura agar bisa menyusun rencana kabur yang matang. Setiap kali ibu bertanya tentang masa depan pernikahan, Aira menjawab manis, tapi jarinya diam-diam mengetik pesan rahasia ke Lila di ponsel baru yang disembunyikan. Konflik batin semakin menggerogoti, apakah ia pengecut karena tidak berani jujur, atau ia hanya ingin melindungi ibu dari malu yang lebih besar. 6 bulan setelah sembuh, Bu Siti berhasil mengatur pertunangan Aira dengan Budi. Upacara kecil di rumah dihadiri keluarga besar dan tetangga. Aira berdiri di samping Budi dengan gaun sederhana, tersenyum seperti boneka, sementara Lila menonton dari kejauhan melalui pesan video yang dikirim teman. Setiap kali Budi mencium pipinya di depan orang-orang, Aira merasa jiwanya mati sedikit demi sedikit. Malam setelah pertunangan, Aira menangis di kamar mandi sampai muntah. Ia tahu ia tidak bisa melanjutkan ini. Pengkhianatan berikutnya datang dari Budi sendiri. Suatu sore, ia menemukan surat-surat lama Aira untuk Lila yang tersembunyi di laci. Budi marah besar, datang ke rumah dan berteriak di depan Bu Siti, "Anak ibu masih seperti itu. Ia bohong selama ini." Bu Siti ambruk di soa, menatap Aira dengan mata penuh kekecewaan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Setelah semua yang ibu lakukan, kamu masih berani bohong." Aira tidak bisa lagi menahan. Ia berteriak balik, "Ibu yang memaksaku berbohong. Terapi itu menyiksaku, Ibu. Aku tidak pernah berubah dan aku tidak mau berubah." Malam itu rumah menjadi medan perang. Bu Siti menangis semalaman, adik Aira Budi kecil ketakutan, tetangga ikut mendengar. Pagi harinya, Bu Siti memberi ultimatum, "Pilih keluarga atau perempuan itu. Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali." Aira memilih pergi. Dengan tas kecil dan uang tabungan yang ia kumpulkan diam-diam, ia naik kereta ke Surabaya malam itu juga. Lila menjemput di stasiun dengan pelukan erat yang membuat Aira merasa hidup kembali setelah berbulan-bulan mati rasa. Mereka menyewa kamar kecil di kawasan Wonokromo, mulai hidup baru. Aira bekerja sebagai guru les priat, Lila sebagai desainer Grace Relance. Cinta mereka tumbuh lebih kuat, tapi bayang-bayang ibu selalu ada. Aira sering terbangun malam karena mimpi tentang Bu Siti yang menangis sendirian. Tahun pertama di Surabaya penuh perjuangan. Mereka hampir kehabisan uang, tapi saling menguatkan. Aira mulai menulis cerita pendek tentang perempuan yang terjebak dalam norma, dan tulisannya mulai dibaca banyak orang di blog lokal. Tapi setiap kali ia membaca komentar yang menghujat lesbian, ia teringat ibu. Lila pernah bertanya, "Kamu menyesal pergi?" Aira menjawab jujur, "Aku menyesal menyakiti ibu, tapi aku tidak menyesal mencintaimu." Konflik batin Aira semakin rumit saat ia menerima telepon anonim dari tetangga lama, "Ibu kamu sakit keras karena stres, Ra. Pulanglah." Aira hampir pulang, tapi Lila memegang tangannya erat, "Kalau kamu pulang sekarang, mereka akan memaksamu lagi." Aira memilih tetap, tapi rasa bersalah itu seperti racun yang lambat. 10 tahun berlalu seperti angin. Aira kini berusia 32 tahun, menjadi penulis novel sukses dengan 2 buku bestseller tentang perempuan Indonesia yang berjuang melawan norma. Lila membuka studio desain sendiri. Mereka tinggal di apartemen kecil tapi nyaman di Surabaya, punya lingkaran teman yang menerima mereka apa adanya. Tapi Aira masih menyimpan foto Bu Siti di dompetnya, masih mengirim uang diam-diam setiap bulan melalui saudara jauh.
Ia tidak pernah berani menghubungi langsung. Lila tahu, tapi tidak pernah memaksa. Suatu hari kamu harus hadapi, Ra, katanya pelan. Suatu malam, Aira menerima pesan dari nomor tak dikenal, ibu kamu stroke ringan. Ia sering menyebut namamu. Aira menangis semalaman di pelukan Lila. Ia hampir membeli tiket pulang, tapi ingatan tentang terapi, tentang pengkhianatan Rina, tentang ultimatum ibu membuatnya ragu. Apa ibu sudah siap menerima aku apa adanya? Tanya Aira pada cermin. Jawabannya masih gelap. Mereka memutuskan untuk tetap di Surabaya, tapi Aira mulai menulis nol ketiga yang lebih pribadi, tentang seorang ibu dan anak yang terpisah karena cinta. Tulisan itu membuatnya terkenal lebih luas, tapi juga membuat luka lama terbuka lagi. Lila selalu ada, memeluknya saat malam-malam buruk, mengingatkan bahwa cinta mereka bukan dosa. Mereka merayakan ulang tahun ke-10 bersama dengan makan malam sederhana di pantai, berjanji akan selalu bersama apapun yang terjadi. Tapi Aira tahu, harga yang ia bayar adalah kehilangan ibu selamanya. Ia sering bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak kehilangan keluarga? Apakah ia egois karena memilih Lila? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin sering muncul saat ia melihat keluarga lain di taman, anak-anak bermain dengan neneknya. Pagi itu, 12 tahun setelah hari mengerikan di ruang tamu, Aira sedang mengendarai motor menuju meeting dengan penerbit di pusat kota Surabaya. Hujan deras tiba-tiba turun, jalan licin, sebuah truk oleng dan menabraknya dari samping. Aira terbang, kepalanya membentur aspal. Ia masih sadar cukup untuk menelepon Lila sebelum pingsan, sayang aku kecelakaan tolong Lila tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Dresotomo dalam waktu 20 menit, wajahnya pucat pasi. Dokter bilang Aira mengalami cedera kepala berat, koma, dan perlu persetujuan keluarga untuk operasi darurat. Lila panik, secara hukum ia bukan keluarga sah. Dengan tangan gemetar ia membuka kontak darurat yang Aira simpan bertahun-tahun lalu, nomor Bu Siti. Ia menelepon, suaranya pecah, Bu ini Lila. Aira kecelakaan. Beliau butuh ibu sekarang. Bu Siti yang kini berusia 58 tahun, sudah pensiun dan tinggal sendirian di rumah lama Tebet, langsung menangis di telepon. Anakku aku datang. Ia naik kereta pertama ke Surabaya, tiba 6 jam kemudian dengan wajah lelah dan mata bengkak. Saat masuk ruang gawat darurat, ia melihat Lila duduk di kursi plastik, tangan gemetar memegang tas Aira. Bu Siti berhenti sejenak, kenangan lama meluap. Tapi melihat wajah Lila yang penuh cinta dan ketakutan yang sama dengannya, ia tidak bisa marah. Dokter mendekat, kami butuh keluarga untuk tanda tangan. Kondisi kritis. Bu Siti melihat Lila, lalu mengangguk pelan. Mereka duduk berdampingan di ruang tunggu, hening panjang. Akhirnya Bu Siti berbisik, makan ibu dulu. Lila menangis, memegang tangan Bu Siti yang keriput. Untuk pertama kali setelah 12 tahun, dua wanita yang paling mencintai Aira bersatu dalam doa dan ketakutan yang sama. Operasi berlangsung 6 jam. Bu Siti dan Lila bergantian memegang tangan di ruang tunggu, berbagi cerita pelan. Bu Siti menceritakan betapa ia menyesal setelah Aira pergi, betapa ia mencari-cari anaknya diam-diam, betapa stroke kecilnya membuatnya sadar bahwa hidup terlalu pendek untuk kebencian. Lila menceritakan betapa Aira masih menyimpan foto Bu Siti, betapa ia mengirim uang setiap bulan tanpa sepengetahuan ibunya. Air mata mereka bercampur.
Ketika dokter keluar dan bilang operasi berhasil tapi Aira masih koma, Bu Siti meminta In memegang tangan Lila lebih erat. "Kamu anak ibu sekarang juga," katanya dengan suara bergetar. Mereka berdua masuk ke ruang Icu, duduk di sisi ranjang Aira. Bu Siti memegang tangan kiri anaknya, Lila memegang tangan kanan. Malam itu, untuk pertama kali dalam 12 tahun, Bu Siti melihat cinta yang tulus antara anaknya dan Lila bukan sebagai dosa, melainkan sebagai kekuatan yang telah menyelamatkan Aira selama ini. Pagi harinya, Aira membuka mata pelan. Ia melihat ibunya dan Lila memegang tangannya dari dua sisi. Air mata mengalir. "Ibu Lila," bisiknya lemah. Bu Siti mencium keningnya, "Ibu yang salah, Nak. Maafkan Ibu." Lila tersenyum di antara tangis. Di ruang gawat darurat itu, tiga hati yang pernah terpisah akhirnya bersatu kembali. Apakah ibu benar memaksa terapi demi melindungi anaknya dari masyarakat, atau justru Aira yang benar memperjuangkan cintanya meski harus membayar harga kehilangan keluarga bertahun-tahun?